Aduh, ini oke. Bahkan mungkin kita ngerasa bahwa ini teh berlebihan atau mungkin ini tuh terlalu berat untuk kita lalui gitu. Tapi percayalah guys, lo kalau tetap dekat dengan Tuhan, lo tetap berserah sama Tuhan, gue kalau orang punya Vespa masa depannya terang. Kenapa? Karena bunyinya terang tang 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 tang. Ya, sudah apa kabar, gimana ada Mang Mabrai? Kembali lagi bersama gua di sini. Pagi yang sangat indah sekali, guys. Betul. Gimana nih? Bangun tidur, dikasih nuansa pagi yang seperti ini. Wah, enak banget asli. Ini hari Senin BTW, bro. Jadi hari Senin tahu sendiri ya kan ya. Para pejuang rupiah mulai beraksi ya pagi-pagi gitu. Dan ya mungkin ada di antara kalian yang pada saat ini teh sedang berjuang untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Gue doain semoga bisa lancar-lancar mendapatkan impian-impiannya. Dan yang paling utama gue doain kalian supaya tetap sehat dan tetap damai, bro. Gils, vibes-nya nih ketika kita naik Vespa di pagi-pagi itu sangat-sangat wah bikin seru. Jadi pagi-pagi teh berasa banget, gue harus happy nih hari ini gitu ya. Apalagi dengan cuaca yang seperti ini, apalagi tahu sendiri Bandung, guys, dinginnya luar biasa. Dan kali ini ya apa ya, kita sambil OTW seperti biasa ini teh ke kantor, guys. Jadi gue mau ajak kita semua sama-sama berdiskusi. Diskusi gimana ya, kalau diskusi harus dua arah ya kan. Nah gue minta kalian lah ya, kalau misalkan ada momen-momen apa gitu boleh share di kolom komentar biar kita bisa lebih saling mengenal gitu ya. Hari ini teh gue tertarik bahas ini, melihat masalah menjadi sumber berkat, bro. Asik. Ya kan, kapan lagi gitu ya kita chit chat, kita sharing gitu di dalam momen ini kita sambil ngendarain Vespa, guys. Ya jadi kita mau bahas tentang gimana masalah bisa jadi berkat, bray. Karena masalah itu menjadi kayak sahabat baiknya para manusia kan. Sahabat baiknya makhluk hidup lah. Selalu aja ada masalah-masalah yang datang ke kita. Dan mungkin masalah-masalah itu bikin kita teh pusing, bikin kita ribet dan segala macamnya gitu. Nah pada momen kali ini, ayo kita belajar sama-sama gimana caranya mungkin yang namanya masalah itu jadi sesuatu yang baik untuk kita, sesuatu yang bikin kita semakin lebih lagi happy gitu ya. Aduh, ini oke. Salah nih ya, gue posisinya teh terlalu kiri. Tapi ini nggak apa-apa lah, masih bisa. Oke, lanjut lagi. Gue kalau dalam momen-momen gitu teh kudu fokus, guys. Kita lanjut lagi. Gimana caranya kita bisa melihat masalah itu jadi sumber berkat? Karena mungkin gini, guys, yang namanya masalah itu ternyata bisa aja jadi kayak salah satu faktor GPS dari Tuhan untuk kita, supaya kita itu bisa lebih melihat dengan sudut pandang yang lain. Atau mungkin dengan adanya masalah itu kita jadi bisa lebih belajar. Ya maksudnya dalam evaluasi diri gitu ya. Yang gue percaya Tuhan itu gak pernah memberikan sebuah rancangan kecelakaan gitu. Jadi Tuhan tuh gak pernah ngasih kamu gitu
hal-hal yang buruk gitu, hal-hal yang bikin kamu hancur. Tidak. Meskipun kacamata kita sebagai manusia melihat bahwa itu bikin kita down, itu bikin kita hancur gitu ya. Kacamata manusia itu kayak gini, kayak lihat bahwa ini masalah teh bikin kita hancur, ini masalah teh bikin kita stres gitu, ini masalah teh bikin kita nggak nafsu makan dan segala macam. Tapi ternyata di balik semuanya itu membuat si sosok pribadi yang pernah punya pengalaman masalah ini itu bisa lebih kuat gitu. Anggap aja gini, kayak beberapa pengusaha gitu yang dia hancur dulu teh bener-bener hancur gitu, bubuk, yang dia bangkrut lah, yang dia ditipu sama sahabat baiknya ya, dan banyak hal gitu yang bikin itu tuh kayak ngerasa bahwa itu adalah sebuah rancangan kecelakaan gitu yang dari Tuhan. Tapi ternyata bro, dari situ justru bikin si orang ini bisa lebih hati-hati, seorang ini bisa belajar dan menjadi pribadi yang lebih kuat gitu dari yang sebelumnya. Ya sama aja kayak misalkan gini, waktu kita SD paling soal-soal yang paling susah teh 3/4 kali 2/5 misalkan ya, itu yang susah gitu. Enggak ya, SD ada pelajaran kayak gitu gak sih? Lupa guys, sorry. Anggaplah mungkin gini aja yang lebih simpel ya. 1+1 2 gitu kan ya. Di SD tuh masih seperti itu tuh, permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan. Dan ketika kita bisa menyelesaikan fase itu, kan levelnya jadi nambah ya, level up ya, kesulitannya jadi makin up gitu, karena yang di level A kamu sudah bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Nah sama juga dengan yang sekarang gitu ya, lu dapetin masalah ini mungkin ya itu dampak dari lu tuh udah menjadi pribadi yang lebih dari yang sebelumnya gitu. Dan kali ini si masalah ini datang untuk menjadikan diri kita menjadi yang lebih baik lagi, ya kan? Ya harusnya mah kita sebagai manusia ya melihat situasi yang seperti ini berarti kayak, jadi kayak gimana ya, Tuhan itu sengaja gitu bikin kita sebagai manusia itu mendapatkan hal-hal seperti ini ya, karena kita itu bukan robot gitu, kita itu seorang yang memiliki pribadi dan kehendak gitu. Jadi dari si pribadi ini yang bukan ciptaan ya kan, karena ditunjukkannya dengan adanya kehendak, dia bisa memilih A, B, C, D dan segala macam itu ya larinya nanti untuk arah yang lebih baik gitu. Dan ya kita sebagai manusia tentu berasa ini tuh buat apa gitu ya. Tapi ternyata Bray ya, ini kemana nih? Oh ini mau belok. Darurat. Oke, saya nih kalau bawa mobil besar kayak gini ya guys. Nah ini nih ya. Lo kebayang gak sih kalau misalkan lo teh punya mimpi buat bisa mengendarai mobil sebesar ini? Pasti awal-awal masa pembelajaran itu masalahnya itu kayak berasa gede banget ya kan, untuk mengendalikan si mobil besar seperti ini, ya nggak? Tapi kalau udah terbiasa, udah itu jadi lahan pencaharian yang sangat worth it ya kan? Ya gitu sebenarnya Bray. Jadi ya kalaupun misalkan kita pada saat ini ya kalian ya, kita ya gue juga sih sebenarnya lagi ada titik yang memang punya masalah, kita bisa pakai kacamata bahwa masalah ini adalah jalan yang dipakai sama Tuhan untuk supaya kita bisa lebih baik gitu. Mungkin berat ya pas melaluinya gitu, galau, aduh, dan ngerasa bahwa kita nggak sanggup, dan bahkan mungkin kita ngerasa bahwa ini teh berlebihan atau mungkin ini teh terlalu berat untuk kita lalui gitu. Tapi percayalah guys, lo kalau tetap dekat dengan Tuhan, lo tetap berserah sama Tuhan, gue yakin
hal-hal yang menurut lu berat itu akan terasa ringan karena lu nggak berjalan sendirian. Lu percaya bahwa Tuhan itu sedang merancang masa depan yang lebih baik gitu ya. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan itu adalah sebuah rancangan damai sejahtera gitu. Yang penuh damai sejahtera artinya apa? Ya nanti kelak kita akan merasakan bagaimana rasa sukacita itu gitu. Ya, gue sendiri sih pribadi ngalamin situasi yang tuh kemarin teh gila buruk banget gitu. Dan kemarin teh permasalahan gue teh kayak aduh pokoknya mah udah kayak hopeless aja, gue teh nggak punya harapan gitu. Tapi ketika gue berjuang sendiri berat bro, makin berat gitu. Gue udah berusaha semaksimal mungkin, tetap nggak bisa gitu melewati masalah itu gitu. Gue mikir minta bantuan ke temen, tetap nggak bisa. Minta bantuan ke manusia itu endingnya malah membawa kekecewaan gitu. Dan akhirnya ketika gue mulai memikirkan gitu apa yang salah dalam hidup gue gitu, ya mulai terkonek sama Tuhan. Tuhan gitu yang bikin gue kesadar gitu. Dan setelah gue berserah, ya udah deh Tuhan gitu ya, gue mau sesuai apa yang kau kehendaki aja gitu, yang memang menurut lu baik. Oke Tuhan, siap gitu, gue mau lakuin aja deh gitu ya. Akhirnya let it flow aja gitu. Terus masalah gue itu bisa, ya puji Tuhan bro, selesai asli. Dan ya gue ngerasa bersyukur banget gitu. Dan itu momen yang memang menurut gue tuh lebih bikin gue happy gitu. Aduh, di motor asli ini. Tapi tetap sih gue kalau ngebut di Vespa itu feel-nya tuh itu jadi kayak ngerasa feel damai sejahtera sih. Makanya kadang gini ya, refleks untuk melihat situasi itu penting santai. Apalagi ada yang nyebrang lah, ada yang lagi yang parkir lah gitu ya. Tapi ya gue pas pakai Vespa juga sedikit bingung sih awalnya, guys. Bingungnya teh gimana cara pergi, kan perginya di sebelah ini kan, tuh sebelah kiri kan. Jadi kayak tuh berat banget gitu. Tapi lama tahun ya bisa sih, itulah pembelajarannya sih. Nah di sini nih giginya itu tah, gigi 1 ini netral, 2, 3, 4 yang titik teh netral gitu. Nantilah ya gua ajarin. Oke guys, biar videonya nggak terlalu lama juga dan kalian bisa melanjutkan aktivitas gitu. Thank you banget sudah menonton video ini. Dan ya gue doain setiap masalah-masalah yang kalian lalui itu bisa membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik ya guys ya. Pribadi yang lebih kuat lagi gitu menghadapi masalah-masalah yang sebelumnya. Dan gue yakin, ingat ya guys, Tuhan itu memberi rancangan damai sejahtera buat kita semua. Jadi let it flow aja. Yuk kita sama-sama belajar menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Bersama Vespa Reading tiap hari. Temanin gue terus ya guys. Dan jangan lupa like and comment and subscribe-nya. Kalaupun misalkan kalian punya pengalaman tentang masalah-masalah yang kalian alami dan menjadi kalian menjadi pribadi yang kalian teh bisa jadi lebih baik, share lah ya di cerita gitu, biar kita sama-sama saling mengenal. Yang di Bandung, hayu kalau kita mau ngobrol-ngobrol gitu ya, mau ngopi-ngopi, mari kita gaskeun ya. Thank you guys.